Cerita dimulai di sebuah sekolahan yang ukurannya cukup besar, tapi tidak seperti sekolah saya dulu yang hampir rugruk. Dan di sana terlihat ada seorang lelaki yang memiliki badan besar sedang masuk ke dalam kelas. Orang itu bernama Sejun, dan di sana Sejun langsung bersiap untuk duduk di kursi yang dimiliki oleh dirinya. Namun saat ia akan duduk, tiba-tiba ia langsung terkejut. Di sana ia terkejut karena ternyata sekarang di hadapannya ada orang yang sedang dipalak oleh pentolan kelas tersebut. Sejun yang melihat hal itu langsung berpikir bahwa sekarang keadaan kelasnya tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Tapi tiba-tiba di sana preman kelas berkata bahwa sekarang dirinya menyuruh orang yang dibully untuk membelikan sebuah roti. Orang yang dibully pun di sana langsung menjawab bahwa ia tidak memiliki uang, jadi ia tidak bisa membelikannya. Ketika mendengar hal itu, preman kelas pun langsung menampar orang tersebut dengan kencang karena ia merasa sangat kesal. Di sana preman kelas terus memukulinya dengan kencang karena dirinya tidak dibelikan roti oleh orang tersebut. Preman itu terus-menerus berteriak karena sekarang dirinya ingin dibelikan roti oleh orang itu. Sejun di sana diam saja, tapi hatinya bergejolak karena ia merasa kesal dengan keadaan sekarang. Preman kelas di sana terus-menerus berteriak sambil memukuli orang yang ada di hadapannya saat ini. Sejun pun di sana langsung berdiri dan ia langsung mengeluarkan aura mengerikan yang dimiliki olehnya. Dengan cepat di sana ia langsung memasukkan sebuah roti ke arah cungur preman tersebut dengan sangat kencang. Preman itu langsung terkejut karena sekarang di cungurnya ada sebuah roti yang tadi ia inginkan. Sejun di sana langsung membanting orang tersebut ke lantai karena ia merasa kesal dengan kelakuan orang tersebut. Sejun di sana langsung melihat ke arah tangannya. Ia berkata bahwa tindakannya tadi terlalu keras. Si preman sendiri di sana langsung memuntahkan rotinya. Ia bertanya apa yang tadi dilakukan oleh Sejun pada dirinya. Dengan wajah kesal di sana ia berkata bahwa tindakan Sejun sangatlah menyebalkan sehingga sekarang dirinya ingin menembak Sejun. Sejun pun di sana langsung menjawab bahwa ia tadi memberikan roti yang diinginkan oleh preman tersebut, tapi ia tidak sengaja memberikannya terlalu keras. Ketika Sejun seperti itu, bebenguknya pun langsung terkena hantaman dari preman kelas dengan kencang sehingga kacamatanya terbang. Preman kelas itu di sana memukul secara terus-menerus dan di sana ia terus-menerus mengarahkan pukulannya pada wajah Sejun. Sejun sendiri di sana diam saja, sedangkan preman itu memukuli sambil menceramahinya dengan kencang. Tapi di sana preman pun baru sadar bahwa sekarang pukulan yang ia berikan pada Sejun tidak berefek sedikit pun. Di sana terlihat Sejun mengeluarkan stand kekuatan emot batu dan ia berkata, apakah sekarang preman itu telah selesai memukuli dirinya? Kekuatan emot batu guys, coba komen puluh. Preman itu di sana merasa kesal dan ia pun langsung bersiap untuk mengambil kursi agar bisa menyerang ke arah Sejun. Sambil membawa kursinya di sana ia langsung bersiap menghantam Sejun, sedangkan Sejun di sana santuy saja ketika akan dihantam oleh orang tersebut. Dengan cepat di sana Sejun langsung menghindari serangannya dan di sana ia berkata bahwa sekarang mereka harus berhenti bertengkar. Saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba mereka berhenti karena sekarang ada seseorang yang masuk ke dalam kelas. Terlihat orang yang masuk ke dalam kelas adalah seorang wanita dan wanita ini adalah orang yang bernama Hajin. Hajin di sana langsung terkejut ketika melihat Sejun yang diperlakukan seperti itu. Dan Sejun sendiri di sana langsung berkeringat dingin ketika dirinya melihat Hajin yang telah datang. Sejun mencoba menjelaskan keadaan yang terjadi, tapi Hajin tidak mau mendengarkan dan ia malah pergi ke arah si preman. Si preman yang melihat Hajin langsung berkata, mengapa Hajin ini selalu datang untuk melihat Sejun yang memiliki badan sangat besar tersebut. Hajin di sana tidak menjawabnya, sedangkan Sejun sekarang berusaha untuk menenangkan Hajin agar tidak marah. Si preman sendiri di sana terus meledek Sejun karena ia berpikir bahwa Sejun ini memiliki tubuh yang besar seperti gumpalan lemak. Tiba-tiba si preman pun langsung bergerak karena ia kaget dengan keadaan yang terjadi. Sejun yang melihat hal itu langsung berkeringat dingin. Ia berpikir bahwa sekarang ada hal buruk yang sedang terjadi. Dan di sana terlihat Hajin yang sedang melakukan jujitsu ke arah preman kelas yang tadi telah menghajar Sejun. Manhwa baru ya guys ya, karena kemarin ada yang request manhwa sekolahan, jadi ya saya buatkan gitu dengan MC yang dibully tapi sebenarnya overpower. Dan pas nanti dia balas dendam, dia makin OP terus glow up, langsung hantam musuh-musuhnya. BTW manhwa ini bakal saya buat ceritanya jadi menarik gitu, jadi mungkin ada perbedaan. Dan kalau kalian mau baca silahkan judulnya Gore Pass. Tapi kalau pengen menarik, mari kita dengarkan cerita dari manhwa ini. Di sana pun langsung dijelaskan kembali bahwa Hajin ini adalah orang yang sangat maniak dengan jiu-jitsu. Dan bukan hanya itu, Hajin juga merupakan orang yang sangat menyukai
menyukai Sejun sehingga mereka selalu bersama. Cerita pun saat ini memperlihatkan Starluck yang dimana tempat ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk berkumpul. Di tempat itu terlihat ada ayah Hajin yang sekarang terkejut ketika dirinya melihat seseorang yang muncul. Dan ternyata orang yang datang adalah ayah dari Sejun yang dimana mereka datang ke tempat tersebut. Mereka berdua pun di sana langsung mengobrol. Ya ternyata Sejun dan Hajin ini sudah berteman sejak kecil karena bahkan ayah mereka berdua pun berteman. Di sana ayah Sejun bertanya apakah sekarang Hajin berlatih pertarungan sehingga banyak laki-laki yang dikalahkan oleh Hajin. Ketika mendengar hal itu, ayah Hajin pun langsung berkata bahwa itu memang benar. Tapi Hajin tetaplah lembut karena ia adalah wanita yang baik dan polos. Tapi ya ternyata itu tidak benar karena saat ini terlihat Hajin sedang melakukan jujitsu sehingga dirinya sudah bersiap untuk menghajar preman kelas. Si preman kelas pun di sana langsung terhantam kuat, sedangkan Sejun yang melihatnya langsung berlari ke arah mereka berdua untuk menghentikan pertengkaran tersebut. Si preman sendiri di sana langsung kesakitan. Ia berkata bahwa sekarang punggungnya sakit karena tadi diserang oleh Hajin. Tiba-tiba di sana Hajin langsung memasang wajah mengerikan dan di sana ia langsung bersiap melakukan jujitsu ke arah preman kelas tersebut. Si preman di sana kebingungan. Ia berkata apa yang sekarang akan dilakukan oleh Hajin pada dirinya yang sedang kesakitan. Lalu tiba-tiba di sana ia pun kesakitan karena ternyata Hajin menambah kekuatannya dan ia langsung menjatuhkan si preman tersebut. Hajin di sana melakukan piting sehingga saat ini preman kelas tidak bisa bernafas karena serangan tersebut. Dan ini terlihat seperti Rispo yang dipiting oleh Vina Philip. Hajin sendiri di sana berkata bahwa berani sekali preman tersebut menyakiti wajah Sejun yang merupakan orang terdekatnya. Sejun sendiri di sana langsung buru-buru memisahkan mereka berdua. Di sana Sejun berkata agar sekarang Hajin berhenti melakukan jujitsu pada preman kelas. Sejun di sana langsung mengangkat Hajin yang sedang marah, sedangkan Hajin di sana terus-menerus marah karena ia masih ingin menghajar lebih banyak orang lagi. Sedangkan si preman kelas di sana berkata bahwa dirinya tadi lengah, jadi ia terkena serangan yang dilakukan oleh Hajin. Dengan wajah yang babak belur di sana ia berkata bahwa Hajin telah melakukan kesalahan besar dan di sana ia pun berkata bahwa dirinya akan mengadu ke orang yang bernama Kisung. Sedangkan Hajin sendiri di sana terus mencoba menghajar orang tersebut, namun Sejun langsung menahan Hajin yang mengamuk seperti wanita banteng merah itu. Cerita pun saat ini berganti ketika semuanya sudah tenang dan sekarang ada seseorang yang sedang berjalan bersama dengan gerombolannya. Terlihat orang itu langsung membuka sebuah pintu kelas dengan sangat kencang. Sejun yang mendengar hal itu langsung terkejut dan kaget karena ia kaget dengan orang yang membuka kelas tiba-tiba itu. Terlihat orang yang muncul adalah Kisuk dan di sana ia langsung bertanya tentang siapa orang yang bernama Sejun. Sejun yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa dirinya adalah Sejun dan walaupun Sejun menjawab dengan baik tapi hatinya berpikir bahwa Kisuk ini pasti sangat menyebalkan. Kisuk sendiri di sana langsung memperhatikan Sejun yang sekarang sedang duduk dengan santuy tersebut. Kisuk di sana bertanya apakah benar jika si preman kelas dihajar oleh Sejun yang terlihat seperti kumpulan lemak tersebut. Dengan wajahnya yang sombong di sana Kisuk bertanya apakah Sejun sudah memukul preman kelas yang ada di sana. Sejun yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa itu salah. Ia berkata bahwa dirinya hanya memberikan sebuah roti saja pada orang tersebut. Kisuk yang mendengar hal itu langsung menampar Sejun dengan cukup kencang sehingga Sejun pun kesakitan. Kisuk di sana bertanya apakah sekarang Sejun marah karena jika iya maka dirinya ingin bertarung melawan Sejun yang ada di hadapannya itu. Wajah Sejun di sana menjadi mengerikan dan di sana ia bersiap untuk mengatakan sesuatu. Tapi ternyata di sana Sejun malah tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya minta maaf dan bahkan ia juga berniat untuk memberikan roti pada Kisuk yang sekarang sedang marah. Tapi Kisuk di sana tidak menghiraukannya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin bertarung melawan Sejun. Sejun pun di sana meminta maaf kembali. Ia berkata bahwa dirinya minta maaf dan ia tidak ingin bertarung dengan Kisuk. Kisuk yang mendengar hal itu pun langsung pergi. Di sana ia berkata bahwa sekarang tidak menarik dan ia menyuruh Sejun untuk tidak mengganggu preman kelas lagi. Si preman kelas yang mendengar hal itu langsung terkejut. Di sana ia bertanya apakah perlakuan tadi sudah cukup bagi Sejun. Sejun sendiri di sana malah merasa senang karena ternyata mereka tidak mengganggunya lebih parah lagi. Setelah kelas selesai terlihat saat ini Sejun sedang bersama dengan Hajin dan mereka berdua bersiap pergi untuk pulang. Hajin di sana terus menempel pada Sejun sedangkan di belakang mereka ada banyak orang yang memperhatikan. Dan ternyata orang yang memperhatikan mereka adalah Kisuk dan juga teman-temannya. Di sana mereka semua pun tersenyum ketika melihat hal tersebut.
Keesokan harinya terlihat ruang kelas yang berjalan normal seperti biasanya, dan saat ini terlihat Sejun yang sedang dipanggil oleh salah satu temannya. Di sana temannya berkata bahwa sekarang Sejun harus pergi ke kelas sebelah. Sejun di sana kebingungan karena bahkan di sana temannya berkata jika di kelas sebelah ada masalah dengan Hajin. Sedangkan di kelas sebelah sendiri terlihat kelasnya menjadi sedikit ramai karena ada kejadian yang terjadi. Di sana terlihat bangku Hajin penuh dengan tinta dan bahkan tinta itu juga mengenai baju yang dikenakan oleh Hajin. Hajin di sana langsung memasang wajah kaget karena sekarang dirinya terkena banyak tinta yang tidak bisa dihapus. Hajin di sana langsung bertanya pada teman-teman kelasnya. Ia bertanya tentang siapa orang yang melakukan hal tersebut. Namun di sana teman-teman kelasnya langsung memalingkan muka karena mereka tidak ingin mendapat masalah. Hajin di sana kesal dan marah. Ia berkata bahwa nanti ia akan mematahkan lengan orang yang menyebarkan tinta tersebut. Ketika Hajin marah, tiba-tiba Sejun datang dan di sana Sejun langsung memberikan baju pada Hajin yang sedang marah. Hajin di sana menatap Sejun. Ia berkata bahwa sekarang dirinya pasti akan dimarahi ibunya. Ketika mendengar hal itu, Sejun langsung menjawab bahwa itu tidak kenapa-napa karena yang terpenting adalah keselamatan dari Hajin itu sendiri. Mereka berdua pun di sana langsung bersiap untuk pergi ke ruangan ganti agar Hajin bisa ganti baju dengan pakaian olahraga. Si preman kelas di sana langsung bingung. Ia bingung karena ternyata sekarang Sejun tidak marah dan tetap bersikap tenang. Kisuk sendiri di sana langsung berkata agar sekarang mereka santuy saja karena nanti Sejun pasti akan mencari dirinya. Beberapa saat setelah itu terlihat saat ini teman Sejun memanggil dirinya kembali. Dengan wajah yang cukup gugup di sana ia berkata bahwa sekarang Sejun dan Hajin pasti dalam masalah karena Sejun pernah berusaha melindunginya ketika ia sedang dibully. Sejun yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa itu adalah sebuah omong kosong. Dan sekarang terlihat Sejun pun memasang wajah yang mengerikan. Ia berkata bahwa sekarang orang yang salah adalah Kisuk dan juga teman-temannya. Sejun di sana langsung membuka pintu kelas yang merupakan kelas Kisuk. Kisuk di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa perkiraan dirinya yang menganggap Sejun akan datang ialah benar. Sejun di sana datang pada orang-orang yang ada di sana dan orang-orang yang ada di sana pun langsung terkejut ketika melihat kedatangan dari Sejun. Sejun di sana menatap Kisuk dan ia berkata agar sekarang Kisuk minta maaf pada Hajin yang telah ia buat kotor bajunya. Kisuk yang mendengar hal itu langsung memasang wajah meledek. Ia berkata bahwa ia tidak ingin melakukan hal tersebut karena Sejun bukanlah seorang yang menyeramkan. Bahkan di sana Kisuk pun langsung berdiri di depan Sejun dan ia berkata bahwa dirinya tidak ingin menurut pada Sejun yang ia anggap lemah. Sejun di sana langsung berkata bahwa sekarang seharusnya Kisuk meminta maaf karena jika tidak mungkin ada hal buruk yang akan terjadi. Tiba-tiba di sana Sejun pun tersenyum lebar. Ia berkata bahwa dirinya senang karena sekarang ia bisa melakukan hal yang ia mau. Si preman kelas sendiri saat ini terlihat bersiap untuk melancarkan serangan ke arah Sejun dan dia berkata bahwa sekarang Sejun akan mati. Tapi tiba-tiba pandangan orang tersebut langsung kabur karena sekarang dirinya terkena hantaman dari lengan milik Sejun. Di sana terlihat orang itu langsung terlempar ke loker ketika terkena serangan dari Sejun yang kekuatannya sangat besar tersebut. Sejun di sana berkata di kelas tersebut ada banyak sekali nyamuk dan dengan wajahnya yang cukup serius di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menghabisi seluruh nyamuk yang ada di kelas tersebut. Si preman di sana langsung kesakitan dan bahkan hidungnya juga berdarah karena terkena serangan dari Sejun barusan. Di sana preman itu pun langsung menyuruh teman-temannya untuk segera menghajar Sejun yang tadi telah memukulnya tersebut. Salah satu dari mereka pun di sana langsung mengepalkan tangannya dan di sana ia langsung bersiap untuk menghajar Sejun yang ada di hadapannya. Sejun yang melihat hal itu langsung melakukan tendangan ke arah kakinya sehingga orang tersebut pun terbang karena kekuatan kaki Sejun yang sangat kuat. Tak cukup sampai di sana, Sejun pun langsung mengepalkan tangannya dan di sana ia langsung menghantam wajah orang tersebut dengan sangat kencang. Ketika melihat hal itu, salah satu pembuli pun langsung menyerang ke arah Sejun. Ia berkata bahwa berani sekali Sejun melakukan hal tersebut. Namun Sejun di sana langsung melakukan tackle dan ia langsung memeluk orang tersebut dengan sangat kencang tepat di badannya. Sejun di sana langsung mengangkat orang tersebut ke atas sehingga membuat orang itu langsung terkejut dan kebingungan dengan apa yang akan dilakukan oleh Sejun. Dan terlihat di sana Sejun pun langsung mendorong tubuhnya sehingga badan orang tersebut jatuh ke tanah karena tekanan dari Sejun. Orang itu langsung kesakitan. Ia berkata bahwa sekarang punggung yang ia miliki hancur karena serangan yang dilancarkan oleh Sejun barusan. Sejun sendiri di sana langsung kelelahan karena ia tadi melakukan serangan beruntun pada orang-orang yang berada di sana. Si preman kelas di sana langsung berkeringat dingin karena ia tidak menyangka jika Sejun sangatlah kuat sehingga bisa menghajar mereka semua. Kisuk sendiri di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa tadi sangatlah hebat karena ternyata Sejun bisa mengalahkan 3 orang sekaligus.
Sejun sendiri di sana malah berkeringat karena kelelahan. Ia berpikir mengapa dirinya bisa kehabisan nafas padahal baru melakukan sedikit gerakan. Di hadapan Sejun sendiri saat ini terlihat ada Kisuk yang sudah bersiap dengan gerakannya. Di sana ia berkata bahwa sekarang Sejun harus melawan dirinya. Kisuk pun di sana bergerak ke sana kemari karena sekarang dirinya meledek Sejun yang memiliki gerakan lambat. Sejun sendiri di sana langsung bersiap untuk memukulnya. Ia berpikir bahwa dirinya hanya butuh satu pukulan agar bisa mengalahkan Kisuk. Kisuk di sana langsung mendekat ke arah Sejun. Ia berkata, apakah sekarang Sejun akan langsung menyerang dirinya? Ketika Sejun menyerang Kisuk, di sana Kisuk pun langsung berhasil menghindar dengan sangat cepat. Sambil terus menghindari serangan Sejun, di sana Kisuk berkata bahwa Sejun yang sok menjadi pahlawan tidak akan bisa mengalahkannya. Sejun pun di sana langsung kelelahan, sedangkan Kisuk di sana langsung berdiri di hadapannya dan terus-menerus meledek Sejun. Kisuk di sana berkata bahwa dirinya sudah lama tidak bersenang-senang, jadi ia akan mengganggu Sejun dan juga pacarnya. Tapi tiba-tiba di sana Kisuk langsung terkejut karena di sana Sejun mengatakan sesuatu pada Kisuk. Sejun di sana berkata bahwa Kisuk saat ini terlihat seperti nyamuk karena dirinya terus mendengung dan mengganggu telinganya. Kisuk di sana bertanya, apakah sekarang Sejun ingin memprovokasi dirinya? Sejun yang mendengar hal itu langsung berlari ke arah Kisuk dan di sana ia langsung bersiap untuk menjatuhkan badan milik Kisuk. Sejun di sana melakukan takedown sehingga Kisuk yang melihatnya langsung terkejut. Tapi tiba-tiba di sana Kisuk langsung tersenyum kecil. Sejun sendiri saat ini berhasil melakukan takedown dan di sana ia langsung membuat Kisuk jatuh ke tanah. Sejun di sana berpikir bahwa sekarang dirinya telah menang dan ia bisa menghajar Kisuk secara terus-menerus. Tapi tiba-tiba di sana ia langsung terkejut dengan keadaan yang terjadi pada dirinya saat ini. Saat ini terlihat Kisuk berhasil melakukan cekikan ke arah lehernya dan bahkan ia juga membuat kuncian pada bagian bawah tubuh Sejun. Kisuk di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa apa yang ia pelajari ternyata bisa digunakan di dunia nyata. Kisuk bertanya apakah sekarang Sejun kesakitan ketika terkena pitingan dari dirinya yang sangat kuat tersebut. Sejun di sana berpikir bahwa sekarang dirinya tidak bisa bernafas dan sekarang ia harus buru-buru melepaskan dirinya dari Kisuk. Sejun langsung kehabisan nafas dan di sana ia langsung bersiap untuk pingsan. Tapi tiba-tiba di sana Hajin datang dan ia langsung berteriak ke arah mereka berdua. Sambil menendang bebenguk Kisuk, di sana Hajin berkata bahwa Kisuk ini benar-benar bajingan yang menyebalkan. Kisuk di sana terlempar jauh dan di sana ia langsung terkejut dan kesakitan ketika terkena tendangan maut milik Hajin tersebut. Kisuk di sana kesakitan. Ia berkata bahwa berani sekali Hajin melakukan sebuah serangan pada kepala miliknya. Tiba-tiba di sana Kisuk memegang rambut Hajin. Ia berkata, apakah Hajin pernah dihajar oleh seorang pria? Dengan wajahnya yang kesal, Kisuk mengatakan bahwa sekarang dirinya akan memperlihatkan tentang seberapa buruknya pria itu. Sejun sendiri di sana memperhatikan mereka berdua sehingga membuat Kisuk yang melihatnya langsung terkejut. Wajah Sejun berkeringat dingin dan di sana ia berkata, "Lepaskan," dengan nada yang ketakutan. Kisuk di sana tidak mendengarkannya dan di sana ia malah berkata bahwa ia tidak akan melepaskannya dan akan menghajar Hajin. Hajin sendiri di sana malah memegang lengan Kisuk. Ia bertanya, apakah Kisuk pernah dihajar oleh seorang wanita? Kisuk yang mendengar hal itu langsung kesal dan di sana ia langsung bersiap untuk menghajar Hajin yang sekarang ada di hadapan dirinya. Ketika Kisuk menyerang ke arah Hajin, Hajin pun langsung menghindari serangan Kisuk dengan sangat mudah. Lalu di sana terlihat Hajin langsung memegang lengan Kisuk yang tadi diarahkan pada dirinya. Dengan cepat di sana Hajin langsung membanting Kisuk ke lantai sehingga di sana terjadi sebuah suara yang sangat kencang karena hal tersebut. Kisuk di sana berteriak kencang karena ia merasa kesakitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Hajin pada dirinya. Hajin sendiri di sana langsung menatap tajam dan di sana ia langsung bersiap untuk menghajar Kisuk lebih jauh. Hajin di sana langsung bersiap menggunakan armbar dan ketika ia akan melakukannya, Kisuk pun langsung terkejut dan ketakutan. Hajin langsung melakukan armbar dengan kencang pada Kisuk, sedangkan Kisuk di sana berkata bahwa sekarang dirinya menyerah pada Hajin yang ia sebut sebagai berdebah. Ketika disebut berdebah, Hajin langsung marah. Ia berkata bahwa orang seperti Kisuk tidak pantas untuk menyerah pada dirinya. Dengan mata yang mengerikan di sana Hajin berkata bahwa sekarang dirinya akan mematahkan lengan milik Kisuk. Kisuk di sana langsung berkata agar sekarang Hajin melepaskannya karena sekarang dirinya merasa kesakitan yang luar biasa dan di sana ia berkata bahwa dirinya minta maaf. Mata Hajin di sana menjadi menyeramkan. Ia berkata tentang apa kesalahan dari Kisuk sehingga dirinya minta maaf. Kisuk pun langsung menjawab bahwa ia minta maaf karena seluruh hal yang pernah ia lakukan, termasuk dengan masalah tinta yang ada di kelasnya. Ketika mendengar hal itu, Hajin langsung menambah kekuatannya karena ternyata orang yang membuat masalah ialah Kisuk. Tangan Kisuk pun di sana langsung kesakitan setelah terkena ambar milik Hajin yang sangat kuat. Hajin dan Sejun sendiri di sana langsung bersiap pergi dan di sana Sejun berkata bahwa sekarang dirinya ingin beristirahat.
Si preman kelas di sana berkata bahwa sekarang akan terjadi hal buruk jika mereka membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Kisuk yang mendengar hal itu langsung menatap dengan tajam dan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya memiliki cara yang menarik. Ketika pulang sekolah terlihat Hajin dan Sejun pun langsung jalan berdua dan mereka saling mengobrol tentang hal yang terjadi barusan. Terlihat saat ini Sejun sedikit kesal karena ia merasa khawatir dengan tindakan yang dilakukan oleh Hajin barusan. Di sana Sejun pun langsung meninggalkan Hajin, sedangkan Hajin di sana berkata bahwa dirinya ingin diantar ke gym jiu-jitsu. Tapi di sana Hajin pun langsung memasang wajah murung karena ternyata Sejun malah pergi meninggalkan dirinya. Sejun sendiri saat ini terlihat sudah sampai ke rumah dan di sana ia tidak menjawab chat yang diberikan oleh Hajin. Sejun di sana berpikir bahwa dirinya kesal karena hal yang terjadi di sekolahan. Dan di sana Sejun pun langsung bersiap tidur. Ia berkata bahwa dirinya akan tidur karena besok semuanya pasti akan kembali seperti semula. Pagi harinya terlihat ada ayah Sejun yang berteriak dan memanggil Sejun. Sejun di sana langsung terkejut dengan perilaku ayahnya, sedangkan ayahnya di sana langsung bertanya mengapa Sejun tidak membuka handphonenya. Ketika melihat handphonenya, Sejun langsung terkejut karena ternyata sekarang handphonenya memiliki banyak panggilan yang tidak terjawab. Sejun di sana memasang wajah bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Lalu tiba-tiba di sana ayahnya pun berkata bahwa sekarang ada sesuatu yang terjadi pada Hajin. Ketika mendengar hal itu, tatapan Sejun langsung kosong karena ia kaget dengan perkataan dari ayahnya. Dan saat ini terlihat Hajin sedang terkapar lemas dan bahkan sekarang tubuhnya memiliki banyak luka yang mengerikan. Di rumah sakit sendiri saat ini terlihat ada ayah dan ibu Hajin yang sedang menunggu di ruang tunggu tempat Hajin dirawat. Dan di sana terlihat Sejun yang datang dengan kelelahan. Sejun di sana langsung bertanya tentang keadaan Hajin saat ini. Ayah Hajin langsung berkata bahwa sekarang Hajin sedang dioperasi, sedangkan ibunya bertanya tentang bagaimana hal ini bisa terjadi. Sejun di sana langsung berkeringat dingin dan ia menjelaskan bahwa seharusnya Hajin baik-baik saja karena ia selalu berlatih bela diri. Dengan wajah yang ketakutan di sana Sejun menjelaskan bahwa dirinya tidak pergi bersama Hajin ke tempat gym, jadi ia tidak tahu keadaan yang terjadi. Lalu tiba-tiba di sana ada yang memanggil Sejun dan Sejun yang melihat orang itu langsung bingung karena ia tidak kenal dengan orang tersebut. Orang itu pun langsung menjawab bahwa dirinya adalah polisi yang dikirim dari divisi pusat. Saat polisi itu akan menanyai Sejun, ia pun mengajak Sejun pergi ke tempat lain karena sekarang ada orang tua Hajin yang terlihat sangat sedih. Setelah pergi ke tempat lain, di sana polisi itu mengatakan bahwa kejadian sekarang kemungkinan besar adalah karena ulah dari kejahatan geng. Sejun yang mendengar hal itu langsung kaget. Di sana ia bertanya tentang geng apa yang melakukan hal tersebut. Polisi pun langsung menjawab bahwa sekarang mereka sedang melakukan penyelidikan. Dan di sana ia bertanya apakah Sejun tahu tentang orang yang benci pada Hajin. Sejun di sana langsung ingat kejadian kemarin ketika Hajin menghajar orang-orang brengsek yang ada di sekolahnya. Ketika mengingat semua itu, Sejun langsung berkata bahwa sekarang dirinya mengetahui tentang orang-orang yang mungkin benci pada Hajin. Di sana Sejun menjelaskan bahwa saat di sekolah Hajin sering menyerang para pembuli. Polisi pun di sana langsung berkata bahwa kemungkinan kejadian sekarang adalah balas dendam dari para pembuli. Sejun di sana langsung berkeringat dingin. Ia berkata bahwa para pembuli biasanya memang jahat, tapi bagaimana bisa Hajin yang sangat kuat itu sampai harus dioperasi? Polisi pun langsung menatap dengan dingin dan ia berkata bahwa Hajin ditemukan di dekat sebuah bangunan. Di sana ia menjelaskan bahwa kemungkinan saat Hajin hilang kesadaran, ia diseret ke tempat lain dan ia ditinggalkan di sebuah gang. Wajah Hajin di sana bersimpuh darah dan bahkan wajah sebelah kanannya rusak parah karena terkena hantaman yang sangat kuat. Dan yang paling parah adalah kaki kiri Hajin yang kemungkinan kaki kirinya itu diserang hingga lutut yang dimiliki Hajin patah. Sejun di sana merasa kesakitan ketika mendengar perkataan tersebut dan di sana ia berkata bahwa kemungkinan pelakunya adalah Kisuk karena Kisuk ini memiliki kemampuan untuk mematahkan kaki lawan. Di ruang tunggu sendiri saat ini terlihat ada orang tua Hajin yang langsung datang ke arah dokter yang selesai melakukan operasi. Di sana dokter pun menjelaskan bahwa operasinya berjalan lancar dan semuanya berhasil dilakukan. Di sana ia berkata bahwa Hajin mungkin memang sembuh tapi psikologinya hancur karena diserang oleh orang-orang tak bermoral. Orang tua Hajin di sana menangis sedih tapi tetap saja mereka berusaha untuk menenangkan diri mereka masing-masing. Sedangkan Sejun sendiri saat ini terlihat sedang menangis ketika melihat ke arah mereka yang seperti itu. Terlihat saat ini mereka semua pun bisa melihat Hajin yang kondisinya sedang terbaring lemah di tempat tidur. Wajah Hajin di sana babak belur. Di sana ia terkena serangan yang dilakukan oleh para pembuli. Mereka semua pun di sana terlihat sedih ketika melihat keadaan Hajin yang sangat menyedihkan tersebut. Bahkan Sejun di sana menatap dengan tatapan kosong ketika melihat Hajin yang seperti itu. Sejun di sana meneteskan air mata karena ia kesal dengan keadaan yang terjadi. Wajah Sejun pun di sana langsung menatap kesal. Ia berpikir bahwa dirinya akan membawa
membalas orang yang telah membuat hajian seperti itu. Beberapa hari kemudian terlihat sekarang di kantor polisi ada orang yang sedang marah-marah. Polisi yang mendengar hal itu di sana malah diam seperti sedang menangani kasus FS yang ada di negara Wakanda. Ternyata orang yang marah adalah Sejun. Di sana Sejun berkata bahwa Kisuk adalah penjahatnya karena jika tidak percaya maka ia menyuruh polisi untuk mengecek CCTV. Teman polisi itu pun di sana langsung berkata bahwa sekarang mereka sedang bekerja. Jadi ia harap Sejun menjaga sikap ketika berbicara dengan mereka. Polisi itu pun di sana langsung berkata bahwa sekarang dirinya akan melihat CCTV yang bisa menjadi bukti bagi para pelaku. Tapi di sana polisinya pun langsung menjawab bahwa CCTV sedang rusak karena dijadwalkan untuk diperiksa. Kok sama ya, CCTV mati, kayak kasus apa gitu kan? Tiba-tiba di sana Sejun pun menatap dengan tajam ketika mendengar perkataan dari polisi tersebut. Polisi itu langsung bingung dengan kelakuan Sejun dan di sana ia pun langsung melihat ke sebuah dokumen yang memperlihatkan tempat Hajin ditemukan. Dengan cepat di sana polisi itu langsung menutupnya dan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya akan melanjutkan penyelidikan. Hajun di sana berbicara dengan nada dingin. Ia berkata bahwa orang jahat yang ada di sekolahnya sekarang masih berkeliaran dengan bebas. Ketika mendengar hal itu, teman polisi pun langsung kesal. Ia berkata bahwa berani sekali Sejun mengatakan hal tersebut. Sejun sendiri di sana langsung menjawab bahwa dirinya sekarang menyalahkan tentang sistem peraturan yang seperti sampah. Dan di sana ia pun langsung menatap tajam sambil bersiap pergi. Di sana Sejun berkata bahwa sekarang dirinya hanya ingin mencari tahu tentang kebobrokan dari sistem yang ada di negaranya. Teman polisi yang bernama Jang itu di sana langsung berkata bahwa Sejun ini adalah seorang berdebah kecil yang menjadi sok pahlawan. Tapi polisinya di sana langsung menjawab bahwa mungkin akan ada sesuatu yang terjadi karena sekarang Sejun diliputi amarah besar. Cerita pun saat ini memperlihatkan sebuah gedung di siang hari dan saat malam harinya lampu pun mulai menyala dan di sana keadaannya sudah sangat gelap. Di bawah gedung tersebut terlihat ada Kisuk yang sedang mabuk dan di sana ia sedang bersama dengan seorang wanita. Sedangkan temannya di sana langsung berkata bahwa Kisuk sangatlah hebat karena bahkan Kisuk bisa melakukan hal-hal di luar dugaan. Kisuk yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan di sana ia pun langsung mengajak temannya untuk sebat di sebuah gang sebelum pulang. Ketika sampai di sebuah gang, Kisuk pun langsung terkejut karena ternyata di gang itu ada Sejun yang sekarang sedang menunggu dirinya. Sejun sendiri di sana langsung berkata bahwa sekarang dirinya sedang menunggu Kisuk yang kemungkinan akan muncul di tempat tersebut. Wajah Sejun di sana menjadi mengerikan. Ia berkata bahwa Kisuk adalah sampah dan bahkan ia juga berkata bahwa berani sekali Kisuk menyakiti Hajin. Wanita yang ada di sana langsung bertanya tentang siapa itu Sejun dan mengapa orang berbadan besar seperti dirinya bisa berada di sana. Kisuk di sana langsung berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar menakutkan karena Sejun yang memiliki badan besar ada di hadapan dirinya. Di hadapan Kisuk di sana Sejun berkata bahwa sekarang dirinya menunggu Kisuk karena ia ingin mendengar penjelasan lebih lanjut tentang Hajin. Kisuk di sana malah menangis ketika mendengar cerita tentang Hajin yang sangat menyedihkan itu. Tapi ternyata di sana Kisuk ini malah menangis karena tertawa terbahak-bahak dan di sana ia malah meledek keadaan dari Sejun saat ini. Wajah Kisuk pun di sana langsung terkena hantaman kuat dari Sejun sehingga wajahnya hancur karena terkena serangan dari Sejun saat itu. Kisuk di sana terbang karena ternyata Sejun berhasil menyerang dirinya dengan kencang sehingga ia terpukul mundur jauh ke belakang. Wanita dan teman Kisuk di sana langsung ketakutan. Di sana mereka berkata bahwa Sejun sudah gila karena menghantam Kisuk dengan sangat kuat. Ketika melihat Sejun datang ke arahnya, teman Kisuk pun langsung ketakutan. Ia berkata bahwa sekarang Sejun tidak boleh mendekat ke arah dirinya. Namun di sana Sejun pun langsung menghajar orang tersebut dengan sangat kencang sehingga wajah orang tersebut bubuk dan kesakitan. Di sana ia berteriak kencang karena sekarang dirinya merasa kesakitan akibat serangan yang dilancarkan oleh Sejun barusan. Matanya pun di sana makin terkejut ketika ia melihat Sejun yang sekarang masih ada di hadapan dirinya tersebut. Terlihat saat ini Sejun sedang menatap tajam dan di sana ia langsung bersiap untuk menghantam orang tersebut dengan sangat kencang. Orang itu di sana ketakutan karena hal tersebut, sedangkan Kisuk di sana langsung memperhatikan mereka berdua dari belakang. Mata Sejun di sana langsung menjadi mengerikan dan di sana ia langsung bersiap untuk menghajar Kisuk yang tadi telah berusaha untuk berdiri. Kisuk di sana berlari ke arah Sejun dan di sana ia langsung bersiap dengan kekuatannya agar bisa mengalahkan Sejun yang memiliki badan besar tersebut. Sejun di sana menyerang ke arah Kisuk, sedangkan Kisuk di sana langsung menghindari serangan tersebut dan ia langsung berlari ke arah bawah badan Sejun. Sejun yang melihat hal itu langsung terkejut dan ketakutan karena ternyata sekarang Kisuk berhasil menghindar dari serangannya yang sangat kuat tersebut.
Kisuk di sana memeluk Sejun dengan sangat kencang dan di sana ia langsung bersiap untuk menyerang dirinya. Dan bahkan di sana Kisuk pun langsung memegang kaki milik Sejun karena di sana ia berniat untuk menjatuhkan Sejun agar bisa mudah diserang. Sejun sendiri di sana langsung terkejut dan ia berpikir bahwa sekarang dirinya tidak boleh sampai jatuh karena jika ia terjatuh maka dirinya pasti akan kalah. Tapi ya di sana Sejun pun berhasil dijatuhkan dan sekarang Kisuk langsung bersiap dengan tekniknya untuk mengalahkan Sejun. Sejun di sana langsung kesakitan dan bahkan ia juga menggertakkan giginya karena kesal dengan keadaan yang terjadi saat ini. Tak cukup sampai di sana Kisuk sendiri langsung memukul wajah Sejun sehingga Sejun di sana langsung kesakitan karena hal tersebut. Sambil duduk di badan Sejun, Kisuk mengatakan bahwa sekarang dirinya akan menghabisi Sejun tanpa ada orang yang mengganggu. Sejun di sana langsung memperhatikan lengannya. Ia berpikir jika keadaan terus seperti itu, maka kemungkinan lengannya pasti akan patah. Kisuk pun langsung bersiap untuk menghajar Sejun. Ia berkata bahwa Sejun ini adalah pecundang dan sekarang ia akan mengalahkannya. Sejun yang melihat hal itu langsung menatap dengan kosong karena ia tahu jika keadaan sekarang benar-benar tidak menguntungkan. Kisuk pun langsung menghajar Sejun secara terus-menerus sehingga Sejun yang ada di sana langsung terdiam karena kesakitan. Wajah Kisuk di sana langsung menatap dengan mengerikan dan di sana ia berkata bahwa Sejun sama sekali tidak berguna sehingga ia ingin Sejun mati saja. Bahkan di sana Kisuk langsung melakukan piting sehingga di sana Sejun yang ngejoprak sangat kesakitan. Dengan keadaan yang sangat kesakitan itu di sana Sejun malah berkata bahwa sekarang dirinya ingin membunuh Kisuk yang berperilaku seperti itu. Tapi tiba-tiba di sana Kisuk terkejut karena sekarang di hadapannya ada seseorang yang memanggil mereka berdua. Terlihat di sana ada orang yang datang dan di sana orang itu langsung melewati wanita dan teman dari Kisuk. Kisuk yang melihat orang itu langsung bertanya tentang siapa orang tersebut dan ia bertanya mengapa orang tersebut seperti gembel karena tidak menggunakan baju sama sekali. Terlihat orang itu memang seperti gembel dan di sana ia berkata agar sekarang Kisuk melepaskan Sejun yang sedang dihajar. Kisuk yang mendengar orang itu di sana malah kebingungan. Ia bertanya apakah orang manusia itu adalah seorang hantu yang bergentayangan. Orang itu tidak mendengarkannya dan bahkan saat ini ia malah mendekat ke arah Kisuk. Kisuk yang melihat hal tersebut langsung berkeringat dingin dan ketakutan. Ia berpikir bahwa orang itu terasa aneh dan ia merasakan aura berbahaya ketika merasakan aura orang tersebut. Dengan wajah yang cukup kesal di sana orang itu berkata agar sekarang Kisuk melepaskan Sejun yang sedang ia serang menggunakan ambar tersebut. Kisuk pun di sana langsung melepaskannya dan Sejun di sana langsung merasa kesakitan ketika telah dilepaskan oleh Kisuk. Dengan wajah kesal di sana Kisuk berkata bahwa yang salah adalah Sejun karena Sejun tadi telah menyerang dirinya terlebih dahulu. Namun di sana orang yang seperti gembel pun langsung menjawab agar sekarang Kisuk nyah dari hadapan dirinya. Teman-teman Kisuk pun di sana langsung memperhatikan mereka, sedangkan gembelnya di sana langsung memperhatikan keadaan dari Sejun. Teman-teman Kisuk sendiri di sana malah berkata bahwa si gembel itu keren karena telah menyelamatkan Sejun yang sedang kesakitan. Kisuk yang melihat hal itu langsung kesal. Ia berpikir bahwa sekarang dirinya akan membalas perbuatan dari gembel tersebut. Kisuk di sana langsung bersiap untuk menyerang gembelnya. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan membuat orang tersebut babak belur. Gembel itu di sana malah menatap tajam. Di sana ia berpikir apakah benar Kisuk ingin melihat kemampuan bertarung yang ia miliki. Ketika mendengar hal itu, Kisuk pun langsung menjawab bahwa ia juga berlatih bela diri, jadi ia pasti bisa mengalahkan orang tersebut dengan sangat mudah. Tiba-tiba di sana Kisuk langsung ketakutan karena ternyata gembel itu berkata bahwa sekarang dirinya akan menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Dan ternyata di sana ia malah menelpon polisi. Ia berkata bahwa sekarang di sebuah gang ada anggota geng yang sedang menyerang seorang siswa. Kisuk di sana langsung bersiap pergi dan memarahi Sejun, sedangkan Sejun sendiri di sana malah mengacungkan jari tengah miliknya ke arah Kisuk. Kisuk di sana langsung mengajak teman-temannya pergi. Ia berkata bahwa sekarang mereka harus pergi karena si gembel tadi telah menelpon polisi. Di sana mereka semua pun langsung pergi karena mereka tahu jika berurusan dengan polisi maka semuanya akan menjadi rumit. Sedangkan Sejun sendiri saat ini terlihat sangat menyedihkan dan di sana ia langsung berkata bahwa dirinya minta maaf atas apa yang telah terjadi barusan. Ketika mendengar hal itu, orang yang seperti gembel pun langsung bingung. Ia bingung dengan keadaan Sejun saat ini. Karena sekarang terlihat Sejun ini sedang menangis karena ia terharu jika dirinya mendapat bantuan dari seseorang yang tidak dikenal. Si gembel yang melihat hal itu langsung terdiam ketika mendengar perkataan dari Sejun yang sangat menyedihkan tersebut. Dan di sana ia pun langsung ikut duduk di sebelah Sejun yang sekarang ada di pinggirnya itu. Tiba-tiba di sana gembelnya memanggil Sejun dengan sebutan orang yang besar. Dengan wajah polosnya di sana gembel itu berkata bahwa Sejun ini pasti adalah orang yang merupakan teman dari Hajin.
Sejun yang mendengar hal itu langsung terkejut dan dengan wajahnya yang babak belur, di sana Sejun bertanya mengapa orang itu mengetahui tentang Hajin. Di sana orang itu pun langsung menjawab bahwa ia dan Hajin adalah teman latihan di sebuah gym jiu-jitsu yang ada di Korea. Di sana orang yang seperti gembel berkata bahwa Hajin selalu memperlihatkan foto Sejun yang memiliki badan sangat gemuk tersebut. Sejun yang mendengar hal itu langsung sedikit kesal karena ternyata orang itu di sana malah terus meledek dirinya. Di sana si gembel pun bertanya apakah sekarang Hajin yang merupakan teman latihannya masih dalam keadaan koma. Sejun yang mendengar hal itu langsung semakin bersedih dan ia berkata bahwa Hajin memanglah belum sadar dan ia masih koma. Tiba-tiba di sana orang yang seperti gembel berkata bahwa orang yang membuat Hajin seperti itu bukanlah Kisuk yang tadi ia lawan. Sambil melemaskan badannya di sana ia berkata bahwa di tempatnya sekarang banyak berdebah yang lebih jahat daripada Kisuk. Ketika mendengar hal itu, Sejun langsung terkejut dan di sana ia bertanya apakah orang tersebut punya bukti tentang hal yang ia katakan tadi. Dengan wajah yang membingungkan, di sana ia menjawab bahwa perkataan tadi adalah sebuah feeling yang dimiliki oleh dirinya. Sejun yang mendengar hal itu langsung terkejut dan kesal karena ternyata semua itu hanyalah perasaan dari si gembel tersebut. Tiba-tiba di sana gembel itu pun langsung memberikan sebuah kertas ke arah Sejun sehingga Sejun yang melihatnya langsung kebingungan. Terlihat kertas itu adalah sebuah pamflet yang mengajak Sejun untuk menjadi anggota gym jiu-jitsu. Dengan nada yang pelan di sana ia berkata bahwa Kisuk bisa dikalahkan 100 kali jika memang Sejun mengikuti gym jiu-jitsu. Dan sambil mengikat rambutnya ia berkata bahwa sekarang lawan Sejun adalah Kisuk yang merupakan atlet jiu-jitsu juga. Tiba-tiba aura gembel tersebut menjadi mengerikan dan di sana ia langsung berkata bahwa untuk mengalahkan atlet jiu-jitsu maka Sejun juga perlu latihan jiu-jitsu. Setelah semua itu selesai, terlihat saat ini Shins pun memperlihatkan gedung tempat latihan jiu-jitsu. Di sana terlihat ada Sejun yang sedang berpikir keras. Sejun di sana berpikir bahwa uang yang ia miliki pasti tidak akan cukup jika harus mengikuti gym jiu-jitsu. Bahkan sambil menggerutu, Sejun mengatakan bahwa di tempat gymnya pasti ada orang yang menyeramkan. Tapi tiba-tiba dua orang di belakangnya malah langsung berkata jika gym jiu-jitsu itu seru dan tidak ada yang menakutkan. Sejun yang mendengar hal itu langsung terkejut dan di sana ia langsung kaget karena mereka berdua tiba-tiba so akrab dengan dirinya. Dengan keadaan yang kaget itu, di sana Sejun bertanya tentang siapa itu mereka dan mengapa mereka tiba-tiba ada di belakang Sejun. Sambil menarik Sejun, di sana mereka pun langsung berkata agar sekarang Sejun masuk ke dalam gym terlebih dahulu. Mereka berdua di sana terlihat berusaha untuk memasukkan Sejun agar Sejun masuk ke dalam tempat latihan mereka. Setelah sampai di tempatnya, di sana mereka berdua pun langsung berkata bahwa sekarang mereka telah membawa member baru ke gym tersebut. Sejun sendiri di sana langsung memasang wajah kosong. Ia berpikir bahwa orang-orang yang ada di tempat tersebut kelakuannya mirip dengan Hajin. Namun tiba-tiba di sana ia terkejut ketika melihat sesuatu yang sekarang ada di hadapan dirinya tersebut. Di sana terlihat ada seseorang yang sedang tertidur dan orang yang tadi berdua langsung memanggil orang yang sedang tidur tersebut. Ketika bangun ternyata orang itu adalah gembel yang telah menyelamatkan Sejun dan orang itu bernama Jason. Sejun di sana kebingungan karena bagaimana bisa seseorang tidur di siang hari dan lebih parahnya lagi di tempat gym. Sedangkan kedua orang lainnya di sana langsung berkata bahwa sekarang Jason yang merupakan seorang manajer harus bangun dan berlatih. Dan di sana kedua orang itu pun tiba-tiba terkejut karena mereka baru tahu jika Sejun ini adalah pacar dari Hajin. Di sana mereka berkata bahwa Hajin selalu memperlihatkan foto milik Sejun setiap hari. Sejun yang mendengar hal itu langsung tersenyum kecil dan di sana ia berpikir bahwa sekarang dirinya lebih baik pergi dari tempat tersebut. Saat Sejun akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba sekarang di hadapannya ada seseorang yang terkejut dengan kelakuan Sejun. Orang itu di sana berwajah lelah dan di sana ia berkata bahwa tempat latihan tersebut kekurangan murid untuk berlatih. Sejun yang melihat orang itu langsung berkeringat dingin. Ia berkata bahwa orang-orang yang ada di tempat tersebut semuanya tidak normal. Orang itu pun di sana mengatakan bahwa harga gym di sana adalah 80 ribuan. Dan ketika mendengar hal itu, Sejun pun langsung menjawab bahwa ia tidak punya uang sebanyak itu. Orang itu langsung menurunkan harganya secara terus-menerus, tapi Sejun tidak mendengarkannya dan ia malah bersiap untuk pergi dari tempat tersebut. Tiba-tiba di sana ada orang yang mengangkat tangan dan ia berkata agar sekarang Sejun dan orang itu tidak berdebat. Sejun yang mendengar hal itu langsung terkejut dan kebingungan, yang bahkan orang yang di sebelahnya pun ikut bingung. Dengan wajah yang cukup serius di sana ia mengatakan bahwa Sejun adalah teman Hajin, jadi ia yakin jika Sejun ini adalah orang yang baik. Ketika mendengar bahwa Sejun adalah teman Hajin, orang yang mengenakan helm pun langsung kaget dan di sana ia langsung bertanya tentang keadaan Hajin.
Namun di sana mereka tidak mendengarkannya dan temannya malah berkata bahwa sekarang Sejun gratis berlatih di tempat tersebut. Di sana mereka berdebat kesal karena bagaimana bisa Sejun gratis berlatih di tempat itu. Namun di sana orang itu pun langsung menjawab bahwa dirinya memiliki rencana promosi ketika melihat Sejun yang sekarang ada di hadapan dirinya. Di sana ia langsung memegang perut Sejun. Ia berkata bahwa dengan mereka mengajak Sejun, mereka bisa melakukan promosi tentang diet. Di sana ia mengatakan jika Sejun ini memiliki tubuh dan tinggi badan yang bagus. Jadi jika ia berhasil menurunkan berat badan, maka semuanya akan menjadi sangat baik. Dengan ludah yang muncrat kemana-mana, di sana ia mengatakan jika Sejun ini bisa menjadi model yang sempurna bagi gym mereka sekarang. Sejun di sana menatap kosong karena orang itu di sana mengatakan jika dirinya ingin menjadikan Sejun sebagai alat promosi agar orang lain mau datang ke gym Jiu-Jitsu. Jason dan orang berkacamata di sana langsung terkejut. Di sana mereka berkata bahwa orang tersebut hebat dalam membuat sebuah marketing. Bahkan orang yang menggunakan helm pun di sana langsung menjawab bahwa perkataan orang yang bernama Yoksu itu sangatlah masuk akal. Yoksu di sana langsung tersenyum lebar. Ia berkata bahwa sekarang di gym tersebut akan ada reformasi yang membawa mereka ke dalam perbaikan. Orang yang memakai helm pun di sana langsung berkata bahwa sekarang dirinya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yoksu barusan. Namun Sejun di sana langsung menatap bengong. Ia berkata bahwa dirinya belum setuju dengan apa yang akan mereka lakukan. Di sana mereka semua tidak mendengarkannya dan mereka malah berkata bahwa Sejun ini pasti bisa diet dalam waktu 3 bulan. Sejun pun di sana berkata bahwa ia tidak ingin diet, sedangkan orang-orang yang ada di sana malah merencanakan diet yang akan dilakukan oleh Sejun. Jason di sana langsung berkata bahwa kemungkinan mereka akan langsung mulai program diet milik Sejun sekarang. Sejun sendiri di sana malah mengendap-endap dan di sana ia langsung bersiap untuk pergi dari tempat tersebut. Ketika melihat hal itu, Jason langsung memegang kepala milik Sejun dengan tangannya. Dan di sana ia pun langsung memasang wajah yang mengerikan. Ia berkata bahwa sekarang kesedihan akan menimpa pada Sejun. Sejun sendiri di sana langsung berkeringat dingin karena sekarang ia tahu bahwa kehidupannya akan menjadi sangat sulit. 3 bulan kemudian terlihat saat ini orang-orang sedang beristirahat ketika selesai latihan Jiu-Jitsu. Yoksu di sana berkata bahwa Sejun sekarang sudah berkembang dan ia sudah menjadi sangat kuat. Bahkan si pria berkacamata di sana berkata bahwa sekarang dirinya seperti melihat gambar ketika melihat keadaan dari Sejun. Dan di sana ia pun mengatakan bahwa sekarang adalah tepat 3 bulan tentang program diet yang ia lakukan pada Sejun. Mereka berdua di sana langsung terkejut karena sekarang Sejun sudah kehilangan banyak berat badan dan keterampilan Sejun juga sudah meningkat pesat. Sambil berkeringat, Sejun pun mengatakan bahwa kemampuannya masihlah kurang. Dan terlihat saat ini Sejun sudah menjadi glow up dan menjadi tampan seperti Babang Jiwo. Di sana Sejun juga berkata bahwa sekarang akan menjadi awal bagi dirinya. Terlihat semua orang yang ada di gym pun sekarang berbaris karena ternyata sekarang latihan Jiu-Jitsu mereka telah selesai. Tapi tiba-tiba di sana Jason menghampiri Sejun. Ia berkata bahwa sekarang Sejun harus berlatih otot bersama dengan dirinya. Terlihat mereka berdua pun langsung pergi berlatih dan di sana Sejun langsung latihan dengan pull up di sebuah tempat. Sejun di sana mencoba untuk melakukan pull up secara terus-menerus, tapi sayangnya ia masih belum kuat dalam melakukan hal tersebut. Jason yang melihat hal itu langsung berkata bahwa Sejun sangatlah lemah, padahal biasanya Sejun tidak selemah itu. Dengan wajah kesal di sana Sejun berkata bahwa ia baru selesai latihan Jiu-Jitsu dan sekarang malah ditambah latihan otot sehingga ia menjadi kelelahan. Jason pun di sana langsung menunjukkan caranya dan ia berkata bahwa semua itu sangatlah mudah untuk dilakukan. Setelah selesai mereka berdua pun langsung terlihat mengobrol dan di sana Jason bertanya tentang keadaan Hajin saat ini. Sejun di sana langsung menjawab bahwa ia dan Hajin sudah bertemu ketika Hajin sudah sadar dari koma yang telah menimpa dirinya. Namun saat menemui Hajin, di sana terlihat wajah Hajin sangat tidak ingin bertemu dengan Sejun dan bahkan Hajin juga sekarang pindah dari tempat tinggal asalnya. Mereka berdua pun di sana langsung menikmati senja dan di sana Jason berkata agar sekarang Sejun lebih kuat agar bisa menjaga diri dari orang-orang jahat. Cerita pun saat ini berganti ke tempat sekolah dari Sejun dan juga yang lainnya. Dan di WC sekolah terlihat ada beberapa anak yang sedang dibully. Mereka sekarang sedang dikumpulkan oleh para pentolan sekolah tersebut. Saat mereka sedang seperti itu, tiba-tiba di sana muncul seseorang yang menyuruh mereka untuk diam. Para pentolan di sana langsung terlihat kesal. Di sana ia bertanya siapa itu dirinya dan mengapa dirinya datang ke tempat tersebut. Bahkan para anak yang dibully pun kebingungan karena ternyata mereka semua sedikit kenal dengan suara yang mereka dengar
sampai sekarang. Terlihat orang yang datang adalah Sejun, dan di sana Sejun langsung berkata bahwa dirinya datang ke tempat tersebut untuk membersihkan para sampah yang ada. Salah satu pentolan di sana langsung datang ke arah Sejun dengan wajah kesal. Ia berkata bahwa berani sekali Sejun datang ke tempat tersebut. Tiba-tiba di sana Sejun pun langsung memegang rambut dari pentolan tersebut, sehingga pentolan itu makin marah dengan kelakuan dari Sejun. Tanpa basa-basi, di sana Sejun langsung menghantam bebenguknya dengan sangat kencang, sehingga pentolan itu sangat kesakitan karena hal tersebut. Sejun di sana melemparkan orang tersebut layaknya sedang membuang sampah yang tidak berguna selama ini. Para pentolan lain di sana langsung ketakutan karena ternyata Sejun ini sangatlah kuat sehingga bisa mengalahkan satu orang dengan sangat mudah. Sejun di sana berteriak, dia berkata agar sekarang orang yang dibully pergi dari tempat tersebut. Anak-anak yang dibully di sana kebingungan dengan ucapan Sejun, dan di sana mereka bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Tapi tiba-tiba mereka semua pun langsung berlarian sehingga membuat para pentolan yang melihatnya langsung terkejut dan kebingungan. Salah satu pentolan di sana langsung berusaha menghentikan mereka karena ia berpikir jika mereka tidak boleh pergi dari tempat tersebut. Tapi Sejun di sana langsung menendang orang tersebut sehingga orang itu langsung sangat kesakitan karena terkena tendangan dari Sejun. Bahkan serangan Sejun tadi membuat si pentolan terpental jauh hingga melewati teman-temannya yang ada di sana. Mereka semua di sana tidak tinggal diam. Mereka berkata bahwa Sejun ini benar-benar berdebah karena berani macam-macam dengan mereka semua. Saat salah satu dari mereka akan menyerang, terlihat Sejun langsung menghindari serangan tersebut dengan sangat mudah. Sejun pun di sana langsung menggunakan pukulannya dan dia langsung menyerang tulang rusuk dari orang tersebut dengan sangat kuat. Sejun di sana langsung menghindari serangan berikutnya dari orang-orang tersebut. Di sana Sejun pun langsung menarik kerah orang tersebut dan dengan cepat ia langsung menariknya menggunakan sekuat tenaga sehingga orang tersebut langsung terkejut. Sejun di sana menggiwing orang tersebut dan di sana ia langsung bersiap untuk menyeretnya agar ia bisa merasakan rasa sakit yang mendalam. Orang itu di sana dilemparkan oleh Sejun ke lantai sehingga ia sangat kesakitan, dan Sejun sendiri di sana langsung menghajar wajah orang tersebut secara terus-menerus dengan sangat kencang dan juga kuat. Pentolan yang tadi terhempas ke belakang di sana langsung ketakutan karena ternyata Sejun ini sangatlah kuat sehingga bisa membabat mereka semua. Lalu tiba-tiba di sana Sejun pun langsung mencekik dirinya dan di sana Sejun langsung mengangkat orang tersebut ke atas. Dengan wajah seriusnya di sana Sejun berkata agar sekarang orang itu memanggil Kisuk karena tangannya masih ingin menghantam orang lain. Sedangkan Kisuk sendiri saat ini terlihat sedang berjalan ke atap karena tadi dirinya ditelepon oleh para pentolan sekolah. Tapi ternyata di atap tidak ada siapapun dan Kisuk menjadi sedikit kesal karena sekarang di sana tidak ada orang sama sekali. Kisuk di sana menelepon temannya. Ia berkata bahwa di sana tidak ada siapapun dan sekarang ia pun berniat pergi kembali ke kelasnya. Namun temannya di sana berkata bahwa sekarang Sejun yang merupakan berdebah sedang pergi ke tempat dari Kisuk. Di sana para pentolan sekolah sudah terkapar lemas karena mereka semua sudah dihajar habis-habisan oleh Sejun. Kisuk di sana bertanya ada masalah apa dengan Sejun dan mengapa Sejun harus datang kepada dirinya. Tiba-tiba bebenguk orang tersebut pun langsung gepeng karena tadi wajahnya itu terkena hantaman dari pintu yang akan ia buka. Di sana ia langsung terdorong mundur dan dirinya langsung kesakitan ketika terkena hantaman dari pintu besi tersebut. Kisuk di sana langsung kesakitan. Dia berkata bahwa orang yang membuka pintu tadi benar-benar berdebah dan menyebalkan. Sejun sendiri di sana langsung berdiri di depan pintu. Ia berkata bahwa dirinya tidak tahu jika di sana ada orang yang menghalangi jalannya. Kisuk yang mendengar hal itu di sana langsung menatap kesal karena ternyata Sejun ini malah menatap dengan merendahkan dirinya. Kisuk di sana mencoba meledek Sejun, tapi tiba-tiba sekarang di hadapannya ada sebuah kepalan tangan yang bersiap untuk mengenai dirinya dengan mantap. Kisuk pun di sana langsung terkena hantaman dari Sejun dan di sana ia langsung semakin kesakitan karena serangan tersebut. Sejun sendiri di sana langsung menatap tajam. Ia berkata bahwa keadaan Kisuk sekarang sudah menyedihkan karena dirinya sudah banyak berdarah. Tapi Kisuk di sana malah tersenyum. Ia berkata bahwa Sejun pasti tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Sejun di sana langsung memukul wajah Kisuk kembali. Ia berkata bahwa perkataan Kisuk tadi hanyalah sebuah omong kosong belaka. Kisuk di sana kesal. Ia berkata bahwa dirinya tadi sedang berbicara, jadi seharusnya Sejun mendengarkan terlebih dahulu. Kisuk pun di sana langsung menyerang ke arah Sejun dan di sana ia langsung memukul wajah Sejun dengan sangat kuat. Kisuk di sana berteriak. Ia berkata bahwa sekarang Sejun akan dirinya kirim ke neraka. Sejun yang melihat serangan tersebut langsung tersenyum. Ia tahu bahwa serangan Kisuk ini sangatlah kuat, tapi tetap saja ia bersikap santuy. Dengan cepat di sana ia pun langsung menghindar karena ia tahu dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Terlihat Sejun di sana langsung menggunakan sikutnya dan dia memberikan elbow ke arah kepala milik Kisuk. Tapi di sana Kisuk bisa menghindar
sadar, jadi serangan Sejun tadi malah mengenai punggung dari Kisuk yang cukup kuat tersebut. Sejun di sana mundur ke belakang karena sekarang dirinya harus bersiap dengan analisanya agar bisa mengalahkan Kisuk. Kisuk yang melihat hal tersebut di sana langsung berlari ke arah Sejun dan di sana ia langsung bersiap untuk menyerang pada dirinya. Kisuk di sana bersiap melakukan tackle dan di sana ia langsung berusaha untuk memegang kaki milik Sejun yang sekarang ada di hadapan dirinya. Sejun yang melihat hal itu langsung tersenyum karena ternyata semua itu sesuai dengan apa yang ia prediksi. Dengan cepat di sana Sejun langsung menendang wajah Kisuk menggunakan lututnya sehingga Kisuk di sana langsung kesakitan. Kisuk pun di sana langsung kesakitan karena serangan tadi dan sekarang terlihat jika wajahnya hancur hingga giginya pun sudah banyak yang copot. Sejun di sana langsung berkata bahwa Kisuk ini benar-benar luar biasa karena ia bisa bertahan dari serangannya barusan. Dan yang lebih mengesankan adalah sekarang Kisuk malah memasang posisi berbaring yang dimana posisi ini akan bisa mengunci Sejun. Sejun pun di sana langsung ingat bahwa dalam posisi itu maka Kisuk dapat dengan mudah menyerangnya menggunakan Jiu-Jitsu. Jason sendiri di sana mengatakan saat seseorang bersiap dengan posisi tersebut maka dirinya pasti bisa mengalahkan musuh dengan mudah. Ketika mendengar hal itu Sejun langsung terkejut dan di sana ia pun langsung bertanya tentang bagaimana mengcounter gerakan tersebut. Dan dengan wajah membingungkan di sana Jason berkata bahwa cara untuk mengalahkan orang seperti itu ialah dengan menendangnya sekuat mungkin. Dan ya benar saja, di sana Sejun pun menendang Kisuk dengan sangat kuat sehingga mungkin masa depan dari Kisuk sekarang sudah menghilang. Kisuk pun di sana langsung kesakitan karena tadi masa depannya sudah terkena tendangan yang sangat kuat dari Sejun. Dengan nada yang sangat kesal di sana ia berkata bahwa berani sekali Sejun menendang masa depan yang dirinya miliki. Sejun di sana tidak mendengarkannya dan di sana Sejun malah langsung memegang kedua kaki milik Kisuk yang sekarang sedang berbaring. Dengan cepat di sana Sejun langsung melemparkan kaki milik Kisuk dan di sana ia melemparkannya dengan sangat kencang. Sejun di sana langsung menatap tajam dan di sana ia langsung bersiap untuk melancarkan serangannya ke arah Kisuk. Di sana terlihat Kisuk sudah kesakitan setengah mati karena Sejun menendang perut miliknya dengan sangat kencang menggunakan lutut. Kisuk di sana gemetar sedangkan Sejun di sana langsung berdiri dengan gagah di hadapan Kisuk yang sekarang sudah babak belur. Dengan nada yang ketakutan di sana Kisuk bertanya di mana Sejun berlatih Jiu-Jitsu dan mengapa sekarang Sejun menjadi sangat kuat. Sejun di sana tidak menjawabnya dan ia malah menatap Kisuk dengan tatapan yang merendahkan. Ia berkata bahwa pertarungan tadi benar-benar easy. Sejun di sana ingat dengan Jason. Ia berkata bahwa pertarungan tadi sangatlah mudah, tidak seperti saat dirinya melawan Jason yang memiliki kemampuan seperti monster. Sejun sendiri di sana langsung bersiap untuk menghantam Kisuk lebih jauh dan di sana ia langsung memasang posisi untuk menghancurkan Kisuk. Tapi tiba-tiba di sana Kisuk langsung tertawa kecil. Ia berkata bahwa Hajin juga belajar Jiu-Jitsu hingga akhirnya tubuhnya hancur. Ketika mendengar hal itu terlihat Sejun semakin kesal. Ia berkata apa yang dimaksud oleh Kisuk pada dirinya saat ini. Kisuk pun di sana langsung menjawab bahwa Hajin belajar Jiu-Jitsu. Tapi saat Hajin dihajar, Hajin pun langsung merengek hingga dirinya minta ampun karena kesakitan. Sejun yang mendengar hal itu semakin kesal dan di sana ia langsung bersiap untuk menghajar Kisuk yang sekarang ada di hadapan dirinya tersebut. Tapi tiba-tiba di sana Sejun terdiam karena di sana Kisuk memberitahu jika Sejun ini tidak mengangkat telepon dari Hajin sehingga Hajin dihajar habis-habisan. Sambil meledek Sejun di sana Kisuk berkata bahwa Sejun ini benar-benar jahat karena waktu itu Sejun tidak mengangkat telepon dari Hajin. Sejun yang mendengar hal itu langsung terkejut dan di sana matanya langsung kosong ketika mendengarkan perkataan dari Kisuk barusan. Di sana Sejun pun ingat dengan Hajin yang matanya seperti kesal dan di sana ia tahu bahwa alasan Hajin seperti itu mungkin karena Sejun tidak mengangkat teleponnya. Kisuk pun di sana langsung melihat celah dan di sana ia langsung menggerakkan badannya agar membuat Sejun yang ada di hadapannya terjatuh. Sejun yang melihat hal itu langsung terkejut karena sekarang dirinya tahu jika Kisuk ini pasti bisa membuat dirinya terjatuh di lantai. Dan benar saja, di sana Kisuk pun berhasil membanting Sejun sehingga sekarang Sejun langsung berada di lantai karena serangan dari Kisuk barusan. Sejun di sana langsung kesakitan dan di sana ia langsung berpikir bahwa dirinya ceroboh sehingga sekarang berhasil dijatuhkan oleh Kisuk. Kisuk di sana langsung melompat ke arah Sejun yang sekarang sudah ada di bawahnya karena tadi telah ia banting. Dengan tatapannya yang kesal di sana Kisuk berkata bahwa sekarang dirinya akan membuat Sejun pergi ke neraka. Kisuk langsung menendang wajah Sejun yang ada di bawahnya dan di sana ia menendangnya dengan kekuatan penuh yang ia miliki. Namun ternyata di sana Sejun berhasil menahan serangan tersebut dan di sana ia menahan serangan tersebut menggunakan kedua tangannya. Kisuk di sana semakin kesal. Ia berkata bahwa Sejun ini terus-menerus menahan serangan yang ia lancarkan sedari tadi.
Sambil memukul Sejun secara terus-menerus, di sana ia mengatakan agar sekarang Sejun menahan serangan yang akan ia lancarkan. Dengan wajahnya yang sudah babak belur, di sana Kisuk berkata agar sekarang Sejun menyerangnya jika tidak ingin ia habisi secara terus-menerus. Namun di sana bebenguk milik Kisuk pun langsung terkena tendangan dari Sejun dengan sangat kencang sehingga membuat dirinya langsung terkejut dan kesakitan. Dengan cepat di sana Kisuk langsung memegang kaki milik Sejun. Ia berkata, bagaimana bisa Sejun yang sedang berada di bawah menyerang dirinya? Terlihat Sejun tadi berhasil menyerang Kisuk walaupun keadaannya sangat tidak menguntungkan. Dan bahkan di sana ia juga memasang teknik Spider Guard. Kisuk di sana langsung ketakutan karena ternyata sekarang Sejun mengarahkan kakinya pada Kisuk. Dan jika itu terus berlanjut maka tangannya pasti akan patah. Sejun yang berada di bawah Kisuk di sana berkata bahwa dirinya tidak akan pernah menyerah pada orang seperti Kisuk yang ia anggap sebagai berdebah. Kisuk yang mendengar hal itu semakin kesal. Ia berkata bahwa Sejun ini banyak omong kosong dan ia menyuruh Sejun untuk melepaskan dirinya saja. Tiba-tiba di sana Kisuk pun langsung terkejut karena Sejun berkata bahwa orang yang menghajar Hajin pasti bukan hanya Kisuk seorang. Dengan cepat di sana Sejun langsung menggerakkan kakinya dan di sana ia langsung menendang Kisuk agar Kisuk bisa terjatuh. Kisuk pun terjatuh dan Sejun sendiri langsung berdiri agar ia bisa menghajar Kisuk yang sekarang sudah terbaring tersebut. Kisuk di sana kesakitan. Ia berpikir bahwa sekarang pahanya sudah lemas karena tendangan Sejun tadi. Tapi meski begitu, ia tetap harus bertahan selama mungkin. Tiba-tiba di sana Kisuk pun terkejut karena ternyata sekarang Sejun menduduki tubuhnya yang sudah babak belur. Kisuk di sana berkata agar sekarang Sejun tenang terlebih dahulu karena sekarang tubuhnya masih merasakan sakit yang luar biasa. Sejun di sana tidak mendengarkannya dan di sana Sejun malah bersiap dengan lengannya agar bisa menghantam Kisuk secara terus-menerus. Kisuk yang melihat hal itu langsung terkejut dan ketakutan. Di sana ia pun langsung berteriak agar sekarang Sejun menghentikan tindakannya. Tapi Sejun di sana malah langsung menghantam wajah Kisuk dengan kencang sehingga wajah Kisuk di sana langsung terkena hantaman dari Sejun secara terus-menerus. Sambil duduk di badan Kisuk, di sana Sejun berkata bahwa Hajin bukanlah orang lemah, jadi Hajin pasti bisa mengalahkan Kisuk dengan sangat mudah. Sambil menangis di sana Sejun bersiap untuk menghajar Kisuk lagi. Ia berkata bahwa Sejun dan orang yang telah menghajar Hajin akan dirinya habisi itu Debon dan akan ia gesek-gesek HP-nya seperti penyanyi itu Debon juga. Kisuk pun di sana langsung menangis dan bahkan di sana ia berkata bahwa sekarang mata kirinya sudah tidak bisa melihat akibat serangan yang dilancarkan oleh Sejun barusan. Sambil terus menghajar Kisuk, di sana Sejun bertanya tentang siapa orang yang telah membuat Hajin menjadi koma dan masuk rumah sakit. Kisuk yang mendengar hal itu di sana langsung berpura-pura tidak tahu dan ia berkata bahwa dirinya memang tidak mengetahui apapun. Tapi Sejun di sana tidak percaya dan ia pun langsung menghantam wajah Kisuk kembali sehingga Kisuk di sana benar-benar hancur. Sambil mencoba menggerakkan tangannya, di sana Kisuk berkata bahwa sekarang ia menyerah dan ia juga tidak tahu tentang masalah dari Hajin. Sejun di sana kesal dan ia langsung menggunakan sebuah teknik yang disebut Americana yang dimana teknik ini bisa membuat lengan seseorang patah. Kisuk pun di sana langsung berteriak. Ia berkata agar sekarang Sejun berhenti karena dirinya sangat kesakitan karena teknik milik Sejun. Kisuk berkata bahwa sekarang tangannya benar-benar akan patah jika terus-menerus ditekan oleh Sejun yang ada di atasnya tersebut. Sejun di sana berkata bahwa otak Kisuk ini sangatlah dongkol karena sekarang dirinya tidak mengerti dengan keadaan yang terjadi. Sejun berkata bahwa Kisuk punya dua pilihan sekarang dan pilihan pertamanya ialah mengatakan tentang orang yang telah menghajar Hajin. Dan sambil menatap dingin, Sejun pun mengatakan pilihan keduanya. Di sana ia berkata bahwa pilihan kedua yang dipilih Kisuk ialah kehilangan lengannya karena akan ia hancurkan jika tidak mengatakan apapun. Kisuk di sana gemetar ketakutan, sedangkan Sejun berkata bahwa sekarang Kisuk punya 3 detik untuk mengatakan pilihannya. Kisuk yang mendengar hal itu di sana langsung kesal. Ia berkata apakah Sejun punya banyak uang hingga ia bisa menghandle perkataannya nanti. Sejun yang mendengar hal itu langsung kesal. Di sana ia tidak menyangka karena ternyata Kisuk dan kawan-kawannya bermain dengan uang ketika menghajar Hajin. Kisuk pun langsung kaget. Ia berpikir bahwa sekarang dirinya pasti akan mati karena telah mengatakan hal yang tidak boleh diucapkan. Sejun meningkatkan kekuatannya hingga tangan milik Kisuk hampir patah. Dan sambil berteriak, Kisuk menjawab bahwa orang yang telah membuat Hajin seperti itu ialah seorang laki-laki bernama Son Do-hyun. Sejun yang mendengar hal itu di sana langsung menatap dingin. Ia bertanya tentang siapa itu Son Do-hyun yang dikatakan oleh Kisuk. Di sana Kisuk pun langsung menjawab bahwa Do-hyun itu adalah seorang senior yang sekarang ada di kelas 3 di sekolah mereka. Ketika mendengar hal itu, Sejun langsung menatap tajam. Sedangkan Kisuk di sana langsung berkata agar sekarang Sejun melepaskan dirinya. Sejun sendiri di sana malah bertanya apakah Do-hyun ini adalah satu-satunya orang yang menghajar Hajin. Kisuk di sana menjawab bahwa ia akan mengatakan semuanya asalkan sekarang Sejun melepaskan dirinya
dirinya yang sedang terkena kuncian. Sejun sendiri di sana malah menambah kekuatannya karena ternyata Hajin ini memang dihajar oleh banyak orang hingga keadaannya menjadi menyedihkan. Kisuk langsung menjawab bahwa orang yang menghajar Hajin memang ada banyak dan mereka dari sekolah yang berbeda-beda. Sejun di sana langsung menatap dengan tajam karena ternyata Hajin dihajar oleh banyak orang dan orang yang telah membuat Hajin ke dalam keadaan seperti itu ialah Do-hyun. Saat mereka sedang seperti itu, tiba-tiba guru sekolah datang dan di sana ia bertanya tentang keadaan yang terjadi saat ini. Guru itu di sana langsung marah karena di sana terlihat Sejun ini sedang menyakiti Kisuk yang ada di bawahnya. Kisuk pun di sana langsung meledek ke arah Sejun dan di sana ia berkata bahwa dirinya bisa melakukan playing victim agar Sejun disalahkan. Sejun di sana tidak mendengarkannya dan ia malah menginjak pemenguk milik Kisuk dengan sangat kuat hingga Kisuk pingsan. Dengan tatapan yang tajam di sana Sejun berkata bahwa dirinya nanti akan membuat hidup Kisuk hancur habis-habisan. Dan cerita pun selesai. Anjay, mohon maaf guys, suaranya mungkin beda karena saya lagi pilek dan ini juga dipaksain gitu ya. Pokoknya segitu aja mungkin saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.